Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Sarbini dan di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan atau memberikan sebuah persentase bab 2 semester 2 dengan tema atau judul yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum video pembelajaran ini saya jabarkan, ada tujuan pembelajaran yang memang harus diketahui, dan tujuan pembelajaran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, menjelaskan mengenai masalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kedua, mengetahui macam-macam kitab Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mampu membedakan antara kitab dengan suhuf. Dan yang terakhir atau yang keempat, mengetahui bagaimana cara hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala serta ditutup dengan kesimpulan. Baik, sebelum kita melaju pada bab pembahasan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islam hidina wabil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Di sesi yang awal, saya akan mendeskripsikan, menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman menurut bahasa adalah percaya dan membenarkan. Secara bahasa dapat kita ketahui kaf, ta, ba, atau kataba adalah bentuk jamak dari kitaba. Sedangkan kitab adalah masdar yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang ditulisi di dalamnya. Ia pada awalnya adalah nama safifah atau yang disebut dengan lembaran bersama tulisan yang ada di dalamnya. Pengertian secara istilah. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul oleh malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia agar bahagia di dunia dan akhirat. Kemudian kita akan bersama-sama mengetahui macam-macam kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Sekarang kita akan melangkah pada bagian kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk disampaikan kepada umatnya dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani dan dalam agamanya mengandung syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina ketika Nabi Musa beribadah sebagai mana yang telah dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Dan kitab tersebut sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel.
Yang ketiga, kita mengenal dengan kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa dengan memakai bahasa Suryani sebagai penyejuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Kitab Injil isinya sama dengan kitab Taurat, tetapi ada yang harus diralat, yaitu yang tidak sesuai dengan peradaban masa itu. Dan ada penambahan isi dalam kitab Injil, yaitu tentang berbuat baik sesama manusia atau yang disebut dengan kasih sayang. Kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman dan petunjuk hidup manusia agar di dunia dan di akhirat mendapat sebuah petunjuk yang benar. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir, isinya meliputi kitab-kitab terdahulu dan melengkapi aturan-aturan yang belum ada. Sekarang kita akan melaju pada tujuan pembelajaran, yaitu mampu membedakan antar kitab dan suhuf. Kitab adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasul-Nya. Wahyu itu dicatat dalam lembaran-lembaran kertas. Lembaran-lembaran itu kemudian disatukan menjadi buku besar dan disusun secara sistematis sesuai petunjuk Rasul sendiri. Sedang suhuf adalah lembaran-lembaran yang berisi kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umatnya. Dengan demikian, jika kita bandingkan dengan kitab, suhuf relatif lebih sedikit daripada kitab. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Perilaku orang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat berbagai latar belakang. Di antaranya yaitu adalah 1. Memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci. Kedua, berusaha menjaga kesucian kitab suci. 3. Mau mempelajari dengan sungguh-sungguh petunjuk yang ada di dalam kitab suci. Keempat, berusaha untuk mengamalkan petunjuk-petunjuknya. Kelima, berusaha untuk menyebarluaskan petunjuk-petunjuknya. Keenam, berusaha untuk memperbaiki bacaan dengan mempelajari ilmu tajwid. Dan yang ketujuh, tunduk kepada hukum yang ada di dalam kitab suci dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sekarang, ada fase tambahan di mana hikmah beriman itu juga disampaikan dengan cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan cara mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran. Perbedaan cara beriman kepada kitab-kitab Allah selain Al-Quran dan kepada Al-Quran sendiri disebabkan ada 3 hal, yaitu adalah masa berlakunya kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah selesai. Kitab-kitab sebelum Al-Quran terdahulu terbatas pada satu umat saja. Dan kandungan pokok dari kitab-kitab sebelum Al-Quran telah termuat dalam Al-Quran. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil pada video pembelajaran kali ini adalah kitab-kitab Allah adalah sebuah pedoman hidup bagi manusia. Oleh karena itu,
umat manusia harus mengimaninya dan yakin terhadap ajarannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jikalau pada persentase kali ini ada banyak sekali kekurangan ataupun ada tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya pribadi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.